DPR harus segera berbenah karena eksekutif yang menjadi mitra legislatif sudah mulai bergerak. BUMN, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Ibu Rini Sumarno. Tak sampai seminggu sejak dilantik MPR sebagai Presiden 20 Oktober lalu, Jokowi mengumumkan kabinetnya. Menteri-menteri yang tergabung dalam kabinet kerja itu pun langsung bergerak usai dilantik di istana. Berbeda dengan pemerintahan, roda DPR berjalan di tempat. Hampir 1 bulan sejak dilantik 1 Oktober lalu, politisi Senayan masih sibuk bertengkar memperebutkan kursi di komisi-komisi dan alat kelengkapan lainnya. Akibatnya, komisi-komisi yang jadi mitra kerja pemerintah tak berfungsi. Apa implikasi bagi legislatif dan eksekutif jika pertarungan di DPR tak segera berakhir? Iya, mungkin bukan tidak berfungsi, belum berfungsi begitu ya, karena sudah hampir sebulan, betul sudah hampir sebulan Bang Don, dan memang ya sebetulnya kita menunggu seperti apa sih kerjanya sekarang, kan itu kan pertanyaan yang sangat umum, dan kemudian kalau kapan mereka bekerja, kejadian-kejadian ini menimbulkan keraguan di publik. Kalau pimpinan saja ributnya seperti ini, kualitas legislasinya akan seperti apa? Kan ini juga berbagai survei memperlihatkan bahwa kualitas legislasinya juga bukan saja tidak produktif, tapi kualitasnya juga dipertanyakan. Kan ini kan menjadi sangat penting. Dan saya tadi kembali ke soal musyawarah dan mufakat tadi itu. Saya tidak bisa bayangkan kalau dalam proses legislasi nanti akan mainnya voting tanpa rakyat bisa dapatkan argumen yang lebih dari memadai untuk mereka pahami kenapa seperti ini. Itu sebetulnya. Jangan kemudian jadi satu kerja, satu voting. Iya. Ya malah kalau saya lebih keras, satu kerja, satu berantem. Karena votingnya juga belum ada sebenarnya. Jadi kan Prof Bahtiar sama Mas Aziz tidak berantem juga di sini dan tidak akan berantem juga di DPR. Bagaimana supaya menghindari ini kan soal kepercayaan masyarakat juga kepada Dewan, gitu, Mas Aziz. Jadi proses demokrasi yang di DPR ini kan bukan hanya voting itu Pak. Sudah pasti. Betul. Ya. Jadi proses musyawarah ini contohnya di dalam komisi ini ya, di dalam paripurna yang sudah sampai 4 kali. Kemudian forum lobby itu udah sering kali. Ini Prof Bahtiar juga ikut kok dalam forum lobby itu. Cuma forum lobby itu kan tidak terangkat dalam pemberitaan. Dan memang tidak terbuka. Terbuka ya. Dalam rapat bamus, rapat konsultasi itu terbuka. Semua 10 ketua fraksi itu diundang. Dilakukan forum negosiasinya, bagaimana komposisi dan lain sebagainya. Kemudian misalnya ini Komisi 1 ini tadinya sebelumnya adalah dari Partai PKS, yang dulunya lagi Partai Demokrat, bagaimana pergantian ini di periode ini diganti Partai X. Itu selalu kita diganti, di rolling orang-orangnya itu. Namun kan itu tidak terungkap caranya. Sehingga yang terungkap ini kan voting, kalau udah deadlock voting kan gitu. Padahal ada proses yang dilalui nih. Prof Bahtiar ini ikut terus dalam proses itu, baik itu misalnya di dalam forum paripurna kemarin itu sebelumnya ada lobby itu. Sebelumnya sudah dilakukan lobby, persoalannya itu tadi yang Prof Bahtiar katakan. Lobbynya belum tuntas. Masalahnya kita lihat hasil akhir, karena belum tuntas itu. Jadi yang dalam AKD itu kan masih hanya 5 fraksi yang membagi-bagi itu. Justru kita berharap kawan-kawan yang 5 ini belum ikut serta itu diajak sekarang. Duduk lagi, kita bicarakan lagi. Itu ya sebenarnya. Jadi itu sebenarnya mestinya siapa yang kemudian harus mempelopori atau memotori itu? Pertama adalah kalau kita mau memberikan porsi itu kepada pimpinan DPR, harusnya mereka bisa lakukan. Tapi karena pimpinan DPR ini dalam tanda tadi ada masalah yang dipersoalkan, maka inisiatif ini harus datang dari ketua-ketua umum partai-partai yang kok istilah di sana itu para dewa-dewa katanya. Para dewa-dewa yang 10 ini, para dewa-dewi ya. Harus duduk bersama-sama. Dari perempuan mereka yang harus duduk di situ yang membahas. Kemudian pimpinan fraksi. Mas Aziz, para dewa-dewi harus berperan dulu atau
bagaimana? Ya sebenarnya tahap awalnya tadi sampaikan Prof. Bakhtiar, bisa pimpinan dewan bersama ketua-ketua fraksi duduk, kan begitu. Gimana ini menyelesaikannya? Mungkin tidak selesai sehari, 2 hari. Bawa ke sana. 2 hari nggak selesai, bawa lagi ke tempat lain, kan begitu. Bisa dilakukan Ya, terus. karena di atas langit itu ada langit lagi. Jadi itu dia. harus dibereskan. Tapi yang penting islah, apapun nama islah. Yang penting bisa duduk lah, gitu Harus aja. jadi. Dan Kayak saya sama masing-masing- Prof ini gimana? Ya. Kita beda fraksi, beda koalisi, tapi ini kita bagus saudara, susah kita itu. Iya. Susah kitanya juga. Iya, dewa-dewa dan kemudian pimpinan Dewa dewan Dewi. atau dewa-dewi. Aduh. Ya. Saya kok nggak tahu ya, tapi saya rasa Prof. Bakhtiar maupun Mas Aziz baca argumen perdebatan di konstituante. Ya. Saya betul-betul kalau kita tenggelam di situ, bagaimana panjangnya cara orang berdiskusi dan bagaimana panjang lebarnya akal orang-orang itu dan kesabaran satu sama lain untuk menyelesaikan sebuah soal. Akhirnya memang dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Tapi bagi saya poinnya adalah hal seperti itu betul-betul milestone untuk memperlihatkan bahwa mestinya teman-teman atau bapak-bapak di depan DPR itu mestinya bisa hal-hal seperti ini melakukannya dengan dengan baik. Bagi saya itu adalah kearifan wakil saya. Kearifan dan stamina. Kearifan dan stamina dan kecerdasannya. Dan kecerdasan. Lalu kemudian saya akan terlihat di situ apakah yang menjadi kepentingan saya itu terwakil atau tidak. Karena itu semua open gitu. Jadi saya ingin sebetulnya DPR juga seperti itu gitu dalam kasus seperti ini ya. Nggak tahu apakah kualitas itu bisa diperoleh ketika ada Prof. Mas Aziz Bakhtiar dan Ali Prof. sama Mas Bakhtiar, Aziz dan kawan-kawan di situ. Makanya ketika lihat berantem, saya bilang voting. Karena belum Jadi pertanyaan untuk saya gitu. Enggak, kalau saya lihat ya, ini kan sebetulnya udah menunjukkan satu gejala yang di depan mata kita. Seandainya pimpinan dari DPR ini ada di tangan Profesor Bakhtiar dan Pak Aziz, kelihatan mungkin masalah ini nggak ada. Jadi ini merefleksikan kualitas dari pimpinan DPR sekarang. Nggak bisa menyelesaikan. Nanti Karena saya kasih contoh ya, nggak Indonesia dan GAM saja, GAM dan pemerintah Indonesia yang sudah bunuh-bunuhan, bisa kok duduk berunding itu karena kualitas dari kepemimpinan. Jadi karena kalau di DPR ini tidak selesai konfliknya, yaitu mencerminkan kualitas dari kepemimpinan DPR. Ya, kalau kualitas pimpinan DPR bergantung orang memang ya. Dan saya khusus yang ini nggak mau kasih komentar, karena dicontohkan kami gitu. Tapi yang jelas itu betul. Saya terlibat di dalam sebagai negosiator RI dengan Gerakan Aceh Merdeka. Bagaimana susahnya itu, tapi selama masih mau berbicara, tuh akhirnya ada solusi. Jadi kita pun sebenarnya ini jangan mutung gitu ya, jangan kan ngambek warming gitu up ya. lah, orang saling kenal. Tapi untuk masuk bulan berikutnya, mestinya kita sudah ada jalan keluar. Tapi ini kan menunjukkan perbedaan kualitas pemimpin dari DPR. Pak Aziz. Tapi menarik. Saya tidak mau komentar juga gitu kata Mas Aziz. Tapi menarik tadi menurut saya ketika Prof sama Mas Aziz setuju untuk bawa itu ke Dewa Dewi. Kita pun belum tahu apakah Dewa Dewinya bisa berunding apa tidak seperti DPR. Harusnya bisa lah ya. Ini gitu. bagus. Jadi kita mohon sekali kita mengimbau kepada yang disebut para Dewa Dewi itu, pimpinan-pimpinan partai itu, mereka harus duduk sama-sama. Jadi jangan kita istilahnya ini gajah berkelahi sama gajah, pelanduk mati. Tapi sebetulnya kan kalau ke DPR sampai harus menyelesaikan masalah konfliknya, meminta bantuan pihak luar, refleksinya pada pimpinan DPR apa? Tidak, itu bukan pihak luar dong. Anda jangan lupa bahwa kita ini fraksi itu perpanjangan dari partai. Jadi tidak bisa diabaikan ketua umum partai itu. Jadi kita mengimbau ketika situasi sudah seperti ini, ketua umum ini duduk sama-sama semua 10 ketua umum ini. Dengan segala hormat, Prof. Saya sebagai dirut, kalau saya berkelahi dengan direksi saya nggak bisa sampean harus minta tolong pada Dewan Komisaris. Sebagai dirut saya gagal kan sebetulnya. Ya, itu kan yang disebut dirut itu siapa? Pimpinan DPR. Pimpinan DPR lah. Tapi kita kan sudah tahu tadi proses sampai ada mosi tidak percaya. Tapi yang paling penting mencari solusinya, tidak lagi mencari siapa yang salah, apanya yang salah, silakanlah duduk, bikin keadaan tenang, kemudian beliau inilah yang melakukan negosiasi lagi, karena sebenarnya di bawah ini sudah agak cair, sudah mulai ke Pak Prabowo aja sudah ketemu Jokowi. Pembicaraan Dewa Dewi dilakukan kemudian harus turun ke bawah dalam saya pikir kan indah juga sama, kalau rakyat akhirnya tahu di panggung politik kita yang namanya tadi tidak bisa bertemu, sekarang duduk sama-sama. Minimal menampakkan wajahnya, kami ini mau berunding loh. Kan? Itu kan simbol politik bahwa
kita ini ada rekonsiliasi, ada islah Oke, nasional itu. kita sudah hampir sampai di bagian akhir. Mas Aziz, saya boleh dapat closing statementnya tentang DPR ini? Ya, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama dapat dicarikan solusi yang terbaik bagi kepentingan lembaga, bangsa dan negara. Toh masih bisa bicara ya? Masih bisa. Prof? Apapun kondisinya, usahakan untuk berbicara dengan memperhatikan etika berkomunikasi. Jangan memakai istilah-istilah menyudutkan, menggampangkan. Saya rasa nggak begitu. Kita harus lebih bermoral, berbudaya di dalam kita berkomunikasi. Saya rasa itu. Itu bisa menyelesaikan soal. Seharusnya. Ya. Saya ini rada jadul. Indonesia ini kan ideologinya Pancasila. Demokrasi Pancasila itu kan semuanya udah belajar, bukan menang-menangan. Iya. Kembali aja ke hitah itu. Jalankan aja demokrasi Pancasila itu baik-baiknya. Kan? Iya. Jadi Itu kan azas semua partai sekarang. azas semua partai Pancasila. Bang Don. Ya, saya mengutip Pak Amin Rais soal di DPR ini soal kecil katanya. Mungkin kalau dilanjutkan ini sandiwara politik gitu. Tapi publik itu bertanya, moralitas politik macam apa sih sebetulnya yang sedang disampaikan oleh anggota DPR kepada publik, dan itu saya kira mereka yang bisa menjawab. Iya, moga-moga tidak menyampaikan pesan yang salah kepada masyarakat. betul. Iya, Bapak-bapak sekali lagi terima kasih sudah hadir di The Headlines. Semoga cepat selesai ya kalau gitu ya. Ya, demikian The Headlines kali ini. Terima kasih karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.